Pembahasan kita berikutnya adalah mengenai gaya magnet yang bekerja atau terjadi pada kawat yang berarus listrik yang berada di dalam medan magnet. Nah, misalkan ini adalah kawat lurus ya. Kemudian ini karena ini magnet, ini dari kutub utara ke kutub selatan ada medan magnet. Ketika dia tidak ada arus listrik, artinya si kawat ini tidak dialiri arus listrik, maka si kawat ini tidak mengalami gaya atau tidak ada tarikan ataupun dorongan pada kawat ini. Nah, ketika arusnya 0 tadi ya, si BIN, jadi gambar ini bisa diilustrasikan seperti ini. B arahnya masuk ke sana, tidak ada arus, maka tidak ada tarikan atau dorongan pada kawat ini. Kemudian jika ada arus yang mengalir ke atas, maka dia melengkung ke kiri. Artinya ini ada tarikan ke sebelah kiri. Dari tadi lurus begini, mendapat tarikan ke sebelah kiri ketika ada arus listrik. Bagaimana kalau arusnya dibalik dari atas ke bawah? Nah, dia juga akan mengalami tarikan tapi arahnya berlawanan, yaitu ke sebelah kanan. Arus adalah muatan yang bergerak. Ya, dan kita ketahui bahwa muatan yang bergerak akan merasakan gaya dalam suatu medan magnet. Arus listrik dapat ditinjau seperti ini. Ini pergerakan muatan negatifnya ke kanan, berarti muatan positifnya adalah arah arus ini ya. Nih. Jadi ini misalkan panjangnya L, kemudian ada medan magnet B. Maka muatan positif searah arus ini arahnya ke kanan. Nah, panjangnya misalkan L dan ini medan magnetnya B, ini tegak lurus. Jadi kawat logam berarus yang berada dalam medan magnet B. Nah, ini kira-kira ilustrasinya seperti ini. Maka kalau kita anggap sebagai pergerakan muatan positif, berarti E kali V drip kali B ya, kali sin 90 derajat. Itu gaya magnetnya. Sehingga dari hubungan V drip sama dengan J per NE, J ini rapat arus, diperoleh F aksen sama dengan J B per N. Kawat sepanjang L mengandung N kali A kali L elektron bebas. A-nya adalah luas dan L-nya panjang. A-nya luas penampang ini. Maka N kali A kali L itu adalah N kali volume ya. Jadi A itu adalah volume kawat yang berpenampang A. Nah, yang kita tinjau ini. Sehingga F-nya adalah, nah, ikutin saja ini persamaannya, ILB. Tadi sudutnya antara arus yang diwakili oleh arah L ini, arah L ini diwakili oleh arah arus, maksudnya sudutnya 90 derajat dengan B. Jadi secara umum dapat ditulis gaya magnet yang dialami oleh kawat berarus listrik I sepanjang L di dalam medan magnet B adalah IL cross B. Nah, karena arus ini bukan vektor, maka arah L ini diwakili oleh arah arus ya. Di IL cross B ini adalah gaya magnet yang dialami oleh kawat berarus listrik yang berada dalam medan magnet. Bagaimana kalau ada dua kawat lurus? Nah, bagaimana gaya Lorentz-nya? Tadi gaya Lorentz adalah IL cross B. Dua kawat lurus berarus yang berdekatan akan mengalami gaya Lorentz akibat pengaruh kawat lainnya. Coba ini arus, misalkan arah arusnya sama-sama ke atas misalkan. Arus yang pada kawat sebelah kiri menghasilkan medan magnet. Nah, ingat pada pertemuan sebelumnya ya, bahwa yang sebelah kanan itu masuk, berarti yang sebelah kirinya ini keluar untuk medan magnet yang dihasilkan oleh I1 karena arahnya ke atas. Untuk medan magnet dihasilkan oleh I2, maka di sebelah kanan I2 ini masuk, sebelah kirinya keluar sini. Nah, berapa medan magnet kalau pada jarak R? Maka medan magnet pada jarak R yang diakibatkan oleh I1
di sini ya, ada medan magnet yang arahnya masuk ke sana ya. Artinya si I2 ini sekarang berada di dalam medan magnet yang dihasilkan oleh I1. Nah, ini misalkan ini kita sebut B medan magnet pada yang dialami oleh kawat 2 dihasilkan oleh I1 ini ya, si B21 ini. B pada tempatnya 2, pada tempatnya kawat 2 yang muncul akibat kawat 1 ini yang berarus listrik. Sehingga kita bisa lihat di sini arus I2 ini berada dalam medan magnet B21, sehingga dia akan mengalami gaya magnet yang arahnya ke ini, I-nya ke atas, ini IL cross B, B-nya masuk ke sana, sehingga arah gayanya adalah ke kiri. Nah, dengan cara yang sama di sini juga ada medan magnet yang disebabkan oleh I2 arahnya keluar. Berarti I1 juga berada dalam medan magnet yang mana medan magnet ini dihasilkan oleh I2 arahnya keluar, sehingga I1 ini arahnya ke atas, ada medan magnet arahnya keluar, IL cross B muter ke sini ya, dikroskan, sehingga akan mengalami gaya listrik yang arahnya ke kanan. Jadi inilah gaya listrik F2 oleh 1, dan ini gaya listrik F1 oleh 2 pada kawat sejajar seperti ini. Bagaimana kalau arusnya berlawanan ya? Coba kita cek ya. Maka kalau arus berlawanan, tadi medan magnet di sini arahnya karena ini ke atas, medan magnet di sini arahnya masuk, sementara arusnya ke bawah, sehingga arah gayanya ke kanan. Nah, sedangkan yang di sini tadi oleh I2, medan magnet di sini itu arahnya juga masuk. Nah, arah masuk, arusnya ke atas, maka arah gaya magnetnya adalah ke kiri, sehingga jika arus berlawanan maka gayanya akan tolak menolak. Sedangkan jika arusnya arahnya sama, maka gayanya akan tarik menarik. Nah, untuk menghitung gayanya tinggal kita masukkan I kali L kali B kali sin theta ya. Untuk kasus ini tetanya 90 derajat, sehingga F sama dengan I kali L kali B. Mari kita sekarang kita hitung ya, bagaimana medan magnet pada kawat 1 pengaruh dari arus pada kawat 2. Jadi B12 itu adalah mu0 I2 per 2 PR. Ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Bisa menggunakan hukum ampere ya. Medan magnet pada kawat 2 ini pengaruh arus pada kawat 1 ya, yaitu B21 yang tadi sebelah medan magnet di tempat 2 oleh arus 1. Ini medan magnet di tempat kawat 1 oleh arus 2. Jadi gaya Lorentz pada kawat 1 besarnya seperti tadi sudah disebutkan, yaitu I1 L B12 sebesar ini. Bagaimana F21? F21 itu gaya Lorentz pada kawat 2 oleh medan 21, berarti ini I2 F21 berarti I2 L B21. Kalau ini gaya Lorentz pada kawat 1 ya. Kalau gaya Lorentz pada kawat 2 berarti F21 ininya I2 L B21. Jadi hasilnya akan sama seperti ini. Nah, ini ya, seperti yang barusan diceritakan. Ya, ini. Jadi F21 per L sama dengan mu0 I1 I2 per 2 pi R. Nah, kalau F12 per L juga hasilnya sama seperti ini. F12 per L mu0 I1 I2 per 2 pi R. F21 per L sama dengan mu0 I1 I2 per 2 pi R. Dengan R ini adalah jarak antara kawat 1 dan kawat 2.